Ya, mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini untuk anugerah dan penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu yang telah menyertai dan memelihara kami dan yang menuntun kami untuk terus menjalani kehidupan dalam kasih dan setia kepadamu. Ajar kami ya Tuhan, karena kami ingin belajar daripada kehendak-Mu, di mana firman-Mu yang akan menuntun kami untuk menjalani kehidupan di sepanjang hari dan sepanjang minggu ini. Untuk itu ya Tuhan, mari Engkau hadir bersama-sama dengan kami, lalu sertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, karena kami hendak merenungkan kebenaran firman. Amin. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf, tadi sebenarnya sudah selesai, cuman saya salah pencet. Ya, kita harus kembali lagi. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 9 adalah firman Tuhan yang kita renungkan. Demikian bunyinya. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Israel yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinaom dari Kades di daerah Naftali. Ia lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Maka majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau di sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku akan maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama kita melihat bahwa Israel berubah setia setelah Ehud itu adalah hakim yang sebelumnya mati. Israel berubah setia, lalu kemudian Allah menghukum mereka, menyerahkan mereka ke Raja Yabin, orang Kanaan, di bawah tentara Sisera yang luar biasa dengan 9. Firman Tuhan menggambarkan musuh yang dimiliki oleh Israel ini, ia memiliki tentara yang luar biasa, Sisera, dengan 900 kereta besinya. Dan akhirnya Allah menyerahkan 20 tahun. 20 tahun itu waktu yang cukup, Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengah situasi dan kondisi ini, mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar mereka. Ya, Tuhan mendengar mereka, Tuhan menjawab mereka dan menghadirkan seorang pemimpin. Deborah adalah istri Lapidot yang Allah percaya menjadi hakim. Nah, sebagai pendampingnya Allah juga mempercayakan Barak. Barak ini adalah orang Naftali, ya, orang Naftali yang juga dipakai oleh Allah sebagai
asisten atau orang yang dipercaya untuk membantu Deborah. Nah, dalam banyak kesempatan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Deborah dan Barak bekerja sama, dan ada saat di mana Deborah memerintahkan Barak untuk pergi berperang. Namun ketakutan yang luar biasa yang dimiliki oleh Barak membuat ia tidak berani maju dan berperang sendiri. Tapi ya, padahal dia tahu bahwa Tuhan memerintahkan itu atas diri. Lalu yang terjadi adalah ia menuntut supaya Deborah menjadi bagian dari perjalanan peperangan itu. Padahal mereka sudah berbagi. Satu di sini, ini urusanku, ini urusanku. Tetapi ya pada akhirnya ketakutan itu jauh lebih besar. Apa yang membuat manusia takut? Yang membuat manusia takut karena imannya. Ya, apa yang membuat manusia kehilangan kepercayaan diri? Karena imannya. Seringkali kita mengaku bahwa kita beriman kepada Tuhan, tetapi seringkali kita tidak percaya diri untuk melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, terutama pada bagian terakhir, Deborah katakan bahwa tetapi engkau tidak akan mendapat kehormatan dari perjalanan yang engkau lakukan, karena Allah akan menyerahkan mereka ke tangan seorang perempuan. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi sebuah pernyataan yang sebenarnya menegaskan kepada kita bahwa Barak punya peluang. Tapi karena dia tidak percaya diri, karena dia merasa bahwa dia tidak mampu. Padahal perjalanan itu menjadi bagian dari perintah Allah dalam kehidupannya. Nah, dia kehilangan kehormatan sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang yang dipercaya memimpin sebuah peperangan. Nah, kita sebagai orang percaya, ada banyak hal yang sering terjadi. Orang lebih tidak percaya diri melakukan hal yang benar daripada melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, orang yang sudah lama tidak beribadah misalnya, dia lebih tidak percaya diri untuk datang beribadah ketimbang dia pergi ke tempat-tempat yang sering dia kunjungi. Padahal Allah menghendaki kita supaya ya, apa yang membuat kita tidak percaya diri? Harusnya kita percaya diri dong. Kalau kita mau menegur orang melakukan kejahatan, ya harusnya kita percaya diri. Kalau kita mau menyatakan kasih Tuhan kepada seseorang, ya harusnya kita lakukan dengan percaya diri. Tidak perlu pakai tangan orang. Allah tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Untuk itu mari Bapak Ibu, terutama dalam menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini, mari kita lakukan dalam keyakinan pasti bahwa ketika kita berani, kita percaya, kita harus percaya diri untuk melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Karena itulah iman yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mau melakukan kebenaran, ya kita harus lebih percaya diri. Kalau kita mau menegur orang melakukan kesalahan, ya itulah kebenaran yang harus kita lakukan, yang percaya diri. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Nah, harapan saya bahwa jalani hari ini dengan iman dan percaya yang sungguh kepada Tuhan, maka ia juga akan menuntun kita untuk dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yakin bahwa dalam iman Tuhan beserta dengan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama dengan keluarga Martin Nodega, keluarga Sri Wahyuni, keluarga Yansen Victor Memingko, keluarga Yosten Hailitik, dan keluarga Yohanes Nengah Narni. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, hamba mengucap syukur dan terima kasih untuk hari yang baru di pagi hari ini. Tuhan boleh menyertai dan memelihara kami. Tuhan boleh menuntun kami untuk merenungkan kebenaran firman. Beri hikmat dan pengertian bagi kami, agar kami hidup dalam keyakinan iman dan percaya kepadamu.
di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami sekalipun. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pagi hari ini ya Tuhan mengawali seluruh aktivitas tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan bahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami ingin berserah sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, agar Tuhan mau memampukan kami untuk bekerja dan berkarya di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pagi hari ini hamba mau berdoa bersama dengan keluarga Bapak Martin Nono Dega. Bapak berkati, Bapak kekasih dalam tanggung jawabnya, dalam pekerjaannya, dalam seluruh aktivitasnya. Beri beliau kuat dan sehat, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Istri kekasih yang dengan setia mendampingi, Bapak berkati juga, beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat ya Tuhan, terutama dalam mendidik anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami percaya sungguh bahwa kasih-Mu akan memelihara kehidupan keluarga Pak Martin Nono Dega, ibu dan anak kekasih Deborah ya Tuhan. Biarlah mereka dipelihara, diberikan kekuatan dan kesehatan, dilimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Demikian kami berdoa bagi keluarga Bapak Michael dan keluarga Ibu Sri Wahyuni. Bapak berkati juga ibu kekasih ini di dalam kehidupannya, dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua tunggal. Bapak berkati hari-hari hidupnya, berkati seluruh anggota keluarganya, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, demikian juga hamba mau berdoa menyerahkan keluarga Bapak Yosten Victor Mamenko. Engkau tahu keluarga dengan segala pergumulannya. Berkati Bapak kekasih dalam tanggung jawab pekerjaan dalam kehidupannya. Berkati juga ibu kekasih, demikian juga ya Tuhan, anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini. Bapak beri kekuatan, beri kesehatan, jaga pelihara dalam setiap pergumulan mereka masing-masing ya Tuhan. Biarlah keluarga ini Tuhan sertai dan Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah daripada-Mu, sehingga kasih-Mu akan selalu mereka nikmati dari waktu ke waktu. Keluarga Bapak Yosten Hailiti, Bapak berkati juga Bapak keluarga, ibu keluarga, anak-anak kekasih dalam tanggung jawab dalam pekerjaan, di dalam hari-hari hidup mereka dan keberadaan mereka di rumah. Tuhan jaga dan pelihara, Tuhan beri sehat dan kuat juga. Demikian kami berdoa juga bagi keluarga Bapak Yohanes Nengah Narni. Bapak berkati Bapak kekasih dalam hari tuanya bersama dengan anak kekasih dalam hari-hari hidup mereka. Limpahkan berkat-Mu, beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan dari segala susah bahaya maut sekalipun ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam usaha maupun dalam menjalani hari-hari di rumah di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Ada begitu banyak orang yang mungkin dalam situasi seperti ini dengan berbagai pergumulan dihadapi, semua menjadi berat ya Tuhan. Tapi kami percaya sungguh bahwa kasih-Mu akan selalu menyertai dan memberkati kami. Berdoa ya Tuhan, menyerahkan kehidupan keluarga demi keluarga, seluruh kehidupan jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga ya Tuhan bagi para janda duda, anak yatim piatu, mereka yang terabaikan. Berdoa secara khusus bagi para lansia ya Tuhan. Bapa juga memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Jemaat-Mu yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit dengan berbagai penyakit terminal yang mereka hadapi, Tuhan tetap beri kekuatan, beri semangat dan beri sukacita, agar hari-hari hidup mereka boleh jalani dalam sukacita dan semangat karena kasih Tuhan menyertai dan memberkati mereka.
Berdoa terus bagi keluarga Warembengan ya Tuhan. Pak Herul dan Ibu Tuhan berkati dalam keberadaan mereka. Terus beri kekuatan, beri kesehatan, beri sukacita, beri hikmat, semangat untuk terus menjalani hidup di tengah-tengah pergumulan yang harus mereka hadapi. Tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan jauh lebih kuat untuk memulihkan dan memberi yang terbaik. Berdoa bagi Penatua Giri Warembengan, Tuhan tahu keberadaannya saat ini. Hari ke hari kami ingin melihat progres ke arah yang lebih baik ya Tuhan. Sehingga saudara kekasih kami boleh Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Berdoa bagi keluarga, istri dan anak yang ada di Surabaya, Tuhan sertai dan berkati juga, beri hikmat dan kesabaran. Lalu Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, teruslah menyertai dan memelihara jemaat-Mu yang setia memberikan persembahan syukur atau persembahan persepuluhan. Terlebih kami boleh mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Dan biarlah lewat roti dan anggur yang kami nikmati, kami diberikan kekuatan dan semangat. Terlebih Tuhan berkati para diaken dan penatua di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Pengurus pelkat dan komisi, pelaksana harian majelis jemaat, dan juga saudara Hesron, para pelayan di dalamnya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sertai dan berkati. Beri hikmat dan kebijaksanaan serta semangat juga bagi panitia pembangunan untuk dapat terus bekerja dan mempersiapkan segala sesuatunya. Panitia malam dana juga Satgas COVID-19 Jemaat GPIB Shalom dan Pasar yang baru terbentuk. Biarlah kami terus berproses untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dalam keyakinan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan keluarga besar kami ya Tuhan, jemaat-Mu dimanapun berada, baik yang ada di seluruh penjuru tanah air tercinta ini ya Tuhan. Berkati mereka dalam keberadaan mereka saat ini, dalam pergumulan, dalam tugas, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan, dalam hari-hari hidup mereka. Dan biarlah kasih-Mu setia menyertai dan memelihara mereka, dan mempertemukan kami di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, pemerintah bangsa dan negara kami secara khusus pemerintah Desa Tegal Harum dan Tegal Kerta di mana kami ada dan berdomisili. Bapa sertai dan berkati, beri mereka kekuatan, kesehatan, jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang mampu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Seluruh gugus tugas COVID-19 dari pusat sampai ke daerah Tuhan berkati, tenaga medis mereka yang terpapar virus COVID-19 Tuhan pulihkan. Lalu seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan jaga dan pelihara. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, lalu curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian, pagi, siang, petang hingga malam nanti, dalam kasih sayang Tuhan. Amin.